Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang TNI dari Komisi 1 DPR RI menggelar rapat tertutup di Hotel Fairmont, salah satu hotel bintang 5 di Bilangan, Jakarta Pusat. Dalam salinan dokumen yang diterima Tempo, rapat berlangsung sejak Jumat siang pukul 1:30 hingga pukul 10 malam. Rapat kemudian berlanjut pada Sabtu dari pukul 10 pagi hingga jam 10 malam. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto buka suara ihwal alasan komisinya menggelar rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di hotel. Dia berujar bahwa kebiasaan rapat di hotel itu telah dilakukan sejak dahulu. Sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendatangi lokasi rapat RUU TNI tersebut pada Sabtu 15 Maret malam. Mereka tiba di hotel dan merangsek masuk ke dalam salah satu ruangan yang difungsikan sebagai tempat rapat. Di dalam ruang rapat, orator aksi menjelaskan alasan penolakan mereka terhadap rapat kilat yang digelar DPR itu. Hanya saja, aksi mereka di dalam ruangan rapat terbilang sangat singkat. Petugas keamanan langsung menarik paksa mereka untuk keluar dari ruang rapat. Sebelumnya, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak menilai kekhawatiran terkait kembalinya Orde Baru menyusul pembahasan revisi Undang-Undang TNI sebagai satu hal yang kampungan. Isu tersebut, kata Maruli, hanya ingin menyerang institusi TNI. Menantu mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Panjaitan, menyampaikan dalam keterangan yang disiarkan Pusat Penerangan TNI AD pada Rabu 12 Maret 2025. Masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya, nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu Orde Baru lah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Dalam draft revisi Undang-Undang TNI, salah satu yang menjadi sorotan perubahan pasal 3 ayat 1 yang semula berbunyi, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden, diubah menjadi TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden. Perubahan itu dinilai rentan memicu kembalinya di fungsi ABRI seperti era Orde Baru. Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institut Made Supriyatna menilai, perpanjangan usia pensiun yang ada dalam revisi Undang-Undang TNI akan mengacaukan manajemen personalia TNI untuk beberapa waktu ke depan. Dia mengatakan, saat ini sebenarnya sudah terjadi penumpukan perwira-perwira non-job, sehingga Made curiga anggota TNI yang tak mempunyai pekerjaan nantinya akan dimasukkan ke jabatan-jabatan sipil. Selain itu, peneliti sektor keamanan setara institut, Iksan Yosari menilai pasal 47 Undang-Undang TNI yang isinya memperluas jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Ia mengatakan, saat ini jabatan non-militer yang bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif sudah memadai, sehingga tak perlu diperluas lagi. Lalu dalam draft revisi Undang-Undang TNI, pasal 27 ayat 2 tersebut diperluas dengan menambahkan frasa jabatan lain sesuai dengan kebutuhan Presiden. Dengan kalimat tanpa ada batasan atau sesuai keinginan Presiden, tentu ini akan mengembalikan dui fungsi ABRI secara perlahan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, revisi Undang-Undang TNI berpeluang dibawa ke dalam rapat paripurna pada Kamis 19 Maret 2025. Namun, Dasko juga tak menutup kemungkinan bila RUU TNI itu tidak akan dibawa dalam rapat paripurna pekan ini, sebab masih ada pembahasan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rapat panja sebelum dibahas kembali bersama pemerintah di rapat kerja. Usai menggelar rapat konsinyering panja RUU TNI pada 14 dan 15 Maret di Hotel Fairmont, Jakarta, kini Komisi Bidang Pertahanan dan Keamanan DPR dan pemerintah sedang melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang itu. Sufmi Dasko membantah bila pembahasan RUU TNI ini dilakukan dengan mengebut. Menurut dia,
Pembahasan RUU TNI ini sudah dilakukan oleh Komisi Bidang Pertahanan dalam beberapa bulan terakhir. Setidaknya, ada 3 pasal yang diusulkan untuk diubah dalam rancangan Undang-Undang TNI tersebut. Klausul itu misalnya, perluasan pos jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif, penambahan usia pensiun prajurit, hingga perluasan wewenang. Serta perkembangan lingkungan strategis. Pak Menhan, mohon mic-nya agak deket, Pak. Kita udah ya, Oh, biar agak kedengeran ya. Serta perkembangan lingkungan strategis